Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menerjemahkan firman Allah yang kita baca, kita belajar bersama-sama supaya firman Allah ini benar-benar membentuk kehidupan kita untuk menjadi sempurna seperti Bapa. Di mana kesempurnaan ini adalah kerinduan Yesus dalam kehidupan kita untuk kita bisa sempurna seperti Yesus. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan kesempatan yang istimewa yang Kau berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, dan kami boleh menghadap hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Ini bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena hasil usaha kami Tuhan. Kami sadar bahwa semua ini adalah anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebentar lagi Tuhan Yesus kami mau belajar firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita dalam perjalanan kehidupan kami untuk menuju kesempurnaan bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah Engkau Roh Kudus menuntun kami untuk menerjemahkan firman Allah dalam kehidupan kami, hingga kami boleh mengerti, memahami kebenaran-Mu. Dan kami boleh Tuhan hidup di dalam firman-Mu, dan hidup kami boleh Tuhan memiliki buah di dalam Tuhan. Bapa di surga, Engkau ambil alih mulut lidah hamba yang tidak punya apa-apa Tuhan pada pagi hari ini. Dan izinkan hamba-Mu menyampaikan firman Allah ini bersama kuasa Tuhan, hingga semua Bapak-bapak, ibu-ibu, dan hamba-hamba Tuhan yang ada di grup ini, yang ikut Tuhan Yesus doa pagi-pagi hari ini, boleh diberkati dengan luar biasa. Hingga hidup kami Tuhan tidak akan sia-sia bila Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah kami yang hidup, kami dasarkan doa kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Halo. Ada Pak Tommy situ juga. Halo Pak Tommy. Ada Pak Martin. Oh, udah ada Pak Tommy ya? Belum ada Pak. Belum masuk ya. Oke Bapak Ibu, seberapa pun yang kita ada, ya itulah yang dikehendaki Tuhan. Bukan soal banyak atau tidak banyak yang datang di Zoom ini. Ya, yang Tuhan lihat adalah hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan, untuk belajar firman Allah. Hati yang rindu untuk menjadi sempurna di dalam Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini sesuai dengan tema yang sudah ada, bangsa Tuhan, adalah hidup yang berbuah matang. Ya, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Allah ini, saya mau bertanya kepada kita. Ya, Bapak Ibu, di antara kita yang ada di Zoom pada pagi hari ini, ada yang biasa nanam pohon atau menanam tanaman? Menanam bunga, iya. Ya, menanam bunga, menanam tanaman seperti durian, mangga, jambu, atau apalah. Ada pernah? Iya. Ya, Bapak yang salah Tuhan, kita menanam sebuah pohon itu pasti ada tujuan tertentu. Untuk apa? Untuk bisa kita menikmati buahnya kelak. Nah, Bapak Ibu, untuk menghasilkan buah itu tidak simsalabim tanam hari ini, besok ada buah. Ya, mestinya harus melalui proses. Ya, seperti kita tanam durian, kalau durian yang bagus tuh 3 tahun baru bisa berbuah. Nah, Bapak Ibu, orang berkata udah masuk Kristen langsung berbuah, enggak mungkin. Bapak Ibu Tuhan, harus ada proses-proses yang harus dilewati. Ya, nanti kita belajar bersama-sama lagi nanti ke depan. Ya, saya hanya menyampaikan kepada kita hidup yang berbuah matang ini pengertian dari buah. Ya, Bapak Ibu Tuhan, nanti kapan ke depan kita lagi part kedua atau sesi kedua nanti ke depan kita belajar hidup yang berbuah matang ini dengan cara bagaimana supaya dia berbuah, ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, pada pagi hari kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Kita baca bersama-sama 1 2 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di surga dalam namaku dia berikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang salam Tuhan, kita ibaratnya pohon Tuhan Yesus. Ya,
Tuhan Yesus memanggil dan memilih kita untuk hidup menjadi pengikut Yesus, pasti ada tujuan tertentu supaya dia bisa menikmati hasil daripada penciptaannya dalam kehidupan setiap manusia. Ya, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Tuhanlah yang memilih kamu, yang memilih mereka, dan bukan mereka yang memilih Tuhan. Saya menjadi pendeta bukan pilihan saya, Bapak salah Tuhan. Mungkin kalau saya ceritakan bagaimana latar belakang saya sebelum saya jadi pendeta, sebelum saya sekolah Alkitab, mungkin Bapak Ibu mengerikan. Ya. Dan inilah tujuan Yesus untuk memanggil saya pada saat itu, Bapak salah Tuhan, untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, begitu pula kita, Bapak salah Tuhan, di dalam kehidupan ini, kita menanam sebuah pohon, sebatang pohon, pasti ada tujuan tertentu yang harus kita nikmati, yang harus kita harapkan ke depan dalam pohon itu. Nah, seperti itu kita di dalam Yesus. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kalau saya pilih pendeta, saya tidak mau bersama Tuhan. Saya terus terang, ya, untuk memilih seorang hamba Tuhan yang hidup berjalan dengan iman dengan Tuhan, mungkin secara logika, secara manusia saya tidak mau. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pada pagi hari ini yang memilih kita, ya, bukanlah kita yang memilih Tuhan. Pada pagi hari ini berapa orang yang kita ada di sini? Ada 10 orang. Maksudnya Tuhan bukan pilihan kita, karena Tuhan menjamah dan mengurapi kita. Kita bisa rindu untuk datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan memilih seseorang itu untuk suatu tujuan tertentu. Ya, Bapak Ibu dipanggil sebagai majelis, Pak Hari dipanggil sebagai dokter, ya, Ibu Neneng dipanggil sebagai apa, Ibu Nana dipanggil sebagai apa, Ibu rumah tangga, ada tujuan tertentu. Ya, bangsa Tuhan. Tuhan menghendaki kepada setiap orang yang dipilihnya untuk, ya, supaya memiliki buah yang tetap, bukan musiman, bangsa Tuhan. Kalau buah rambutan musiman, 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali baru nongol buahnya. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu, tidak mau menjadi pohon yang berbuah musiman. Yesus berkata, bangsa Tuhan, kamu harus berbuah dan buahmu itu tetap, ya, tidak berubah-berubah, tidak musiman. Ya, inilah yang disampaikan kepada Tuhan kepada kita pada pagi hari ini, supaya kita memiliki buah yang tetap dan matang. Artinya bisa dinikmati oleh orang lain. Ya, matang berbicara tentang masak, bangsa Tuhan. Baru tinggal menikmati. Ya, seperti tadi kita goyo-goyonan tadi pisang. Tidak mungkinlah kita makan pisang matang. Betul Bapak Ibu ya? Nah, kalau Pak Hari makan pisang matang itu bukan Pak Hari. Ada sesuatu yang dalam tubuhnya itu. Betul ya? Nah, atau Ibu Nana makan pisang mentah. Atau mangga mentah. Ya kan? Jangan ketawa aja Bu Nana. Ya. Itu Pak Hari yang makan kulitnya aja itu. Iya, terima kasih. Ya, sekalipun kulitnya Bu, tapi bukan kulit yang pisang mentah, tidak bisa. Karena ada getahnya itu yang membuat masalah dalam mulut kita. Tapi Yesus berkata yang dia nikmatinya adalah buah yang sudah matang, nyaman. Kupasnya pun nyaman. Makannya pun nyaman. Ya, Bapak sama Tuhan. Ya, kita bandingkan di dalam Yohanes pasal yang 15 ayat kedua, di situ dikatakan, ya, pohon yang berbuah dibersihkan. Ya, dibersihkan supaya apa? Lebih lagi berbuah. Mungkin ada banyak. Nanti kita ke depan Bapak itu saya kupas nanti. Bagaimana supaya pohon itu bisa berbuah. Ya. Nah, pagi-pagi hari ini hanya pengertian buah yang saya sampaikan kepada kita. Ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, apa artinya buah atau pengertian buah menurut Tuhan Yesus atau menurut Alkitab di sini, Bapak Ibu Tuhan? Ya, pertama, Bapak Ibu Tuhan, buah merupakan tanda adanya kehidupan. Ya, kalau sebuah pohon berbuah berarti dia masih hidup. Ya, Bapak Ibu Tuhan, kalau pohon sudah tidak hidup berarti tidak bisa mengeluarkan buah. Kering. Nah, itu kalau sudah kering bukan lagi dibersihkan, ditebang. Ya, Bapak Tuhan, kita melihat pohon yang sudah tidak berbuah, Tuhan Yesus melakukan sesuatu adalah mengutuk sehingga pohon itu kering. Makanya Tuhan Yesus tidak mau kalau
pohon dia itu, pohon Tuhan Yesus itu atau ciptaannya itu atau panggilannya itu tidak kering, ya, dia harus berbuah banyak, ya. Buah merupakan tanda adanya kehidupan. Tak kala sebuah pohon berbuah, ini menandakan bahwa pohon itu masih hidup, jadi buahnya merupakan tanda kehidupan. Kalau kita sebagai orang Kristen menghasilkan buah, berarti rohaninya hidup, bertumbuh, berkembang, dan Tuhan senang melihat kita. Ya, kalau kita memiliki atau mengeluarkan buah, nanti kita akan melihat buah apa Pak Pendeta Sony. Nah, ada beberapa buah macam buah itu maksudnya Tuhan. Ada yang buah manis, ada yang buah pahit, ada yang buah asam. Ya, maksudnya Tuhan. Coba kalau kita makan jeruk, ya buah jeruk itu maksudnya Tuhan asam. Nah, bagaimana wajah orang yang makan buah asam, mengkerut, ya maksudnya Tuhan. Nah, beda seperti Pak Haris senyum-senyum. Ya maksudnya Tuhan, saya suka Pak Haris itu. Ya, Pak Haris itu saya suka sekali. Ya, tidak pernah berkerut wajahnya, selalu berseri-seri, selalu senyum. Tapi saya nggak tahu kalau di tempat-tempat tersendiri, tempat kesepian dia masih senyum atau tidak, saya tidak tahu. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, tapi saya senang, saya terus terang Pak. Ya, Puji Tuhan. kelihatannya ada kemuliaan Tuhan ya di wajah, berseri-seri. Ya, bangsalah Tuhan. Ya, dengan kata lain bangsalah Tuhan, kalau kita sebagai manusia menganggap diri kita masih hidup, konsekuensinya adalah hidup kita harus berbuah. Amin. Amin. Harus berbuah. Dan buah itu bukan buah musiman. Ya, Tuhan Yesus berkata buah yang bagaimana? Buah yang matang dan tetap. Ya, tidak berubah-berubah. Contohnya buah rambutan, Ibu Nana nanam buah durian, lalu tumbuh keluar buah rambutan. Ya, padahal pohonnya pohon durian. Ya, tidak mungkin. Bapak Ibu saudara Tuhan, pohon yang kita miliki adalah pohon yang manis, pohon yang subur, sehingga buah kita menjadi buah yang manis. Dan ini yang saya pelajari dalam kita ini sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Masalahnya sekarang buah yang bagaimana yang kita miliki? Apakah buah yang pahit? Apakah buah yang manis? Yang enak atau yang tidak enak? Atau yang masih segar atau yang busuk? Bapak saudara Tuhan, jangan nanti berkata, oh saya sudah berbuah, lihat dulu buahnya. Bapak saudara Tuhan, apakah buah itu enak, pahit, asam, atau busuk, atau segar? Nah, yang Tuhan masukkan ini adalah buah yang dinikmati oleh Tuhan Yesus, berarti buah segar, ya buah manis, buah yang matang, benar-benar matang, bukan matang karena diperam, ya maksudnya Tuhan, artinya dipaksa. Ya, buah itu keluar dari kehidupan kita adalah buah yang ikhlas, tulus, ya untuk memuliakan Tuhan. Tapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah buah yang manis, buah yang enak, dan buah yang segar. Dengan kata lain adalah buah yang bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Ada banyak orang Kristen yang bangsa Tuhan jadi batu sandungan. Ada banyak orang Kristen orang lain tidak bisa menikmati kekristenannya dia. Bapak saudara Tuhan, dan ini yang dimasukkan oleh Tuhan dalam Alkitab ini. Ya, kita akan melihat Bapak saudara Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 2:17 Alkitab mengatakan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita sebagai orang Kristen, maksudnya Tuhan, kalau tidak ada buah, sama sekali tidak ada iman kepada Yesus. Hidup kita dianggap Yesus mati. Karena pohon tadi saya katakan bahwa buah itu tanda bahwa pohon itu masih hidup. Nah, oleh karena itu, misalnya Tuhan, mari. Ya, kitakah masih hidup di dalam Tuhan? Roh kita masih bersemangatkah di dalam Tuhan? Ya, buah kita sudah dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita atau tidak? Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, yang kedua, ya arti pohon atau pengertian buah menurut Alkitab, menurut Yesus Kristus di dalam ayat ini, buah merupakan tanda pertumbuhan. Coba Bapak saudara Tuhan, kalau Ibu Lydia nanam pohon durian, dia nanam hari ini sampai 5 tahun ke depan baru 1 meter dari tanah. Sehingga tidak bisa berbuah. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, kita bisa baca pohon itu tidak bertumbuh.
Ya, tidak berkembang. Tidak ada pertumbuhan yang baik. Ya, dengan alasan-alasan kenapa dia tidak bertumbuh, nanti kita akan kupas ke depan. Nah, Bapak salah Tuhan, bila kita ingin menjadi orang Kristen yang bertumbuh, nyatakanlah anugerah Tuhan yang kita terima kepada orang lain. Buktikan kepada orang lain. Ya, kasihi mereka. Firman Allah berkata, kasihilah musuhmu. Saya buka pelayanan di satu desa di Kabupaten Mampang, salah Tuhan, yang mayoritasnya Muslim dengan Buddha. Ada beberapa orang kita menangkan, lalu kami ditolak, kami dibenci, kami di demo. Tapi kami tidak mau marahi mereka. Sampai sekarang saya menjalin hubungan yang akrab dengan kepala desa, ya, dengan masyarakat di setempat, salah Tuhan. Sehingga mereka melihat Yesus yang dalam kehidupan kita, mereka melihat terang yang dalam kehidupan kita. Ya, orang Kristen kok bisa seperti itu? Kita begini sama mereka, masih mengampuni kita. Kita benci dengan mereka, mereka masih mengasihi kita. Nah, itulah buah yang bisa mereka nikmati dalam kehidupan kita, salah Tuhan. Ya, puji Tuhan, dengan kekuatan Tuhan kami bisa melakukan itu. Ya, bukan karena kekuatan saya, ya, tapi karena saya mau dan rindu untuk menjadi pelaku firman. Ya, setiap orang yang mau melayani Tuhan harus belajar, bergumul untuk bertumbuh. Ya, kalau hanya menyampaikan firman Tuhan gampang, bangsa Tuhan. Pasti gampang, Ibu Nana pun bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi masalahnya, bisa tidak kita membuahkan firman Allah yang kita sampaikan? Di situ masalahnya. Ya, letaknya di situ. Contohnya sekarang, ya, firman Allah berkata, kasihilah musuhmu, ya, dan berdoalah bagi orang menganiaya kamu. Jangankan dianiaya, kata-kata yang kasar aja kita sudah tangkap dari udara. Kita harus kita harus balas dengan marah. Bapak salah Tuhan, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, itu pergumulan kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen, ya, supaya kita bisa bertumbuh dan memiliki buah. Karena bertumbuh tidak bisa dibantu oleh orang lain. Ya, pertumbuhan kita misalnya secara pribadi tidak bisa dibantu oleh orang lain. Pertumbuhan itu dari kita. Sekalipun pendeta menyampaikan firman Tuhan, tapi kalau seseorang tidak bisa menjadikan dirinya tanah yang baik, tidak bisa bertumbuh suatu pohon di atasnya. Maka pertumbuhan seseorang adalah pada dirinya sendiri. Tidak bisa dibantu oleh orang lain. Bertumbuh itu tidak bisa bergantung kepada orang lain. Oh, nanti ada gembala saya lah, ada pendeta saya lah, ada majelis saya lah yang bisa menumbuhkan saya. Tidak bisa, bangsa Tuhan. Ya, itu pertumbuhan itu termasuk tergantung daripada kita sendiri. Karena pertumbuhan itu ya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau kita mengharapkan gembala, mengharapkan majelis, tapi hubungan kita dengan Tuhan tidak beres. Karena penggembala dan majelis atau pengurus gereja tidak setiap hari, setiap saat mereka mengikuti kita. Tapi Tuhan, dimanapun kita berada, dia tetap ada. Ya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Ya, izin mohon maaf, kita di kamar mandi pun Yesus ada di sana. Ya, suami pun kalau istri mau ke kamar mandi, tidak mungkin masuk ke kamar mandi. Nunggu dulu istrinya keluar, baru dia bergantian masuk kamar mandi. Tapi Yesus, bangsa Tuhan, dimanapun kita berada, itu kata Tuhan. Ya, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu memberkati kita. Ya, dan itu kehebatan Tuhan daripada suami, daripada istri. Ya, suami tidak bisa mengikuti kita kemana-mana, kemana kita pergi. Istri kerja di kantor, lalu suaminya ikut sana duduk-duduk. Kenapa suamimu di sini? Nunggu istri. Ya, kalau misalnya Tuhan. Ya, kalau Pak Hari mau ke kantor, tidak mungkin lain nunggu istri. Oh, aku mau ngikuti suamiku, saya nunggu suamiku, gitu ya. Tidak mungkin. Ya, begitupun sebaliknya, misalnya Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus, dimanapun kita berada, dia berjanji, aku menyertai engkau. Bukan hanya 1 hari, 2 hari. Sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan. Makanya pertumbuhan kehidupan rohani kita itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, misalnya Tuhan, ya. Sudah dua macam saya sampaikan tadi perumpamaan buah, pengertian buah. Yang pertama, buah itu tanda pohon itu memiliki kehidupan. Yang kedua, misalnya Tuhan, pohon itu atau buah itu menyatakan pohon itu ada pertumbuhan yang begitu luar biasa. Dan ketiga, ya, apa pengertian buah dalam arti ini? Firman Allah berkata buahmu tetap matang. Yang ketiga, buah merupakan tanda kematangan.
Ya, sudah dewasa. Ya, ada banyak orang Kristen bersama Tuhan yang belum dewasa dalam Tuhan. Sudah berapa puluh tahun. Ya, seperti anak-anak terus tidak bisa jalan. Ya, kalau nggak diantar ke gereja, tidak bisa ke gereja. Kenapa tidak ke gereja? Tidak ada sepeda motor, Pak. Pak Gembala, tidak ada mobil, Om. Hujan, Om, gitu. Ya, sehingga tidak bisa dia melangkah. Kenapa? Karena dia masih anak-anak. Tapi kalau dia sudah dewasa, apapun tantangan, apapun masalah, dia harus hadapi. Dia bisa jalan kalau memang tidak ada motor. Saya dulu masalah Tuhan, saya latar belakang saya orang Kristen. Tapi orang Kristen yang disitulah cuma KTP-nya doang. Ya kalau nanti ibadah di gereja itu jalan kaki. Gereja dari rumah kami dulu itu 3 kilo. Ya, tapi itu alasan saya tidak ada motor, tidak ada sepeda. Tapi kadang-kadang saya diajak orang tua jalan kaki, masalah Tuhan. Itu saya diajak. Nah, oleh karena itu masalah Tuhan, mari milikilah hidup atau kehidupan pohon yang sudah matang, sudah bisa mengeluarkan buah yang enak, yang manis. Ya, apabila sebuah pohon itu berbuah, itu diperhatikan. Apabila sebuah pohon itu berbuah, maka buah tidak hanya menyatakan pohon itu hidup dan bertumbuh, tetapi juga menyatakan bahwa pohon itu sudah matang, sudah dewasa. Kalau kita sudah dewasa dalam Tuhan, apapun tantangan, apapun masalah yang kita hadapi, kita meresponnya dengan positif. Ya, Bapak salah Tuhan, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, dalam pelayanan kami ada banyak orang-orang sesama kita, orang kita mengecewakan kami, tapi kami tetap semangat dalam melayani. Ini sedang kita rintis, saya sudah ngomong sama Pak Ari kemarin. Baru kita rintis, Pak. Kemarin video kami ibadah, udah saya sampaikan sama Pak Ari. Kenapa saya sampaikan? Bukan mencari perhatian, tapi itu menjadi dukungan doa, supaya pelayanan itu semakin diberkati Tuhan, semakin bertumbuh. Saya tidak mau kalau hanya jemaat seperti itu. Ya, saya mau supaya jemaat bertumbuh dan memiliki buah yang matang. Ya, orang yang matang adalah orang yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Ya, bahwa Tuhan buah berbicara orang yang tidak mementingkan diri dia sendiri. Ya, dia mengeluarkan buah itu untuk kepentingan orang lain. Ya, untuk kepentingan orang lain, bukan untuk pohon itu sendiri. Ya, tidak mungkinlah pohon itu makan buahnya. Ya, orang lain yang menikmati, orang lain yang melihat, oh ini enak, dan dia petik, dia makan. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, artinya hidup yang berbuah matang artinya orang yang tidak pernah egois, orang yang tidak pernah mementingkan diri sendiri. Ya, dia bisa bertanggung jawab atau komitmen apa saja yang pernah kita janjikan pada orang lain harus kita lakukan. Nah, itu salah Tuhan Matius pasal 5 37 berkata, salah Tuhan, ya apa yang kalau benar katakan benar, kalau tidak katakan tidak, yang lebih daripada itu adalah dari setan, dari iblis. Ya, semua apa yang kita ucapkan, apa yang kita janjikan, kita harus lakukan supaya mereka tahu orang Kristen tidak pernah bohong seperti Yesus dalam kehidupan mereka. Ya. Saya percaya 100% Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus tidak pernah bohong. Amin, Bapak Ibu. Tidak pernah mengingkari janji. Apapun yang dijanjikan pasti ditepati. Itu yang saya bangga dengan Yesus. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan. Ya, mengapa ada orang yang mengaku Kristen sudah dibaptis puluhan tahun? Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, sudah melayani juga puluhan tahun, sudah menjadi pengurus juga puluhan tahun, tetapi kehidupan rohaninya tidak matang-matang. Kenapa? Hubungannya dengan Tuhan agak jarak. Ya, udah berapa puluh tahun, oh hebat majelis gembala, tapi tidak matang-matang. Ada sedikit masalah sudah ngambek. Ya, kehidupan orang percaya yang demikianlah yang sering kali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, nah, makanya pada pagi hari ini saya senang sekali doa pagi ini ya untuk bisa kita sharingkan firman Allah untuk memberikan kita kekuatan. Yang terakhir, pengertian buah selain daripada kematangan, yang terakhir Bapak Tuhan, buah merupakan tanda dari jenis pohon. Ya, buah adalah merupakan tanda dari jenis pohon. Ya, kita melihat Bapak Tuhan, kalau pohon durian kita tahu oh, kulitnya seperti ini. Kalau buah rambutan kulitnya seperti ini. Kulit durian dengan kulit rambutan beda, Bapak Tuhan. Ya.
Nah, makanya kalau kita sudah berbuah di dalam Tuhan, itu tandanya bahwa kita adalah pohon yang baik. Pohon durian atau pohon rambutan, orang bisa melihat kita. Oh, Ibu Neneng atau Ibu Lydia, Pak Hari, dia walaupun kasar tapi di dalamnya enak, bisa dinikmati. Walaupun di luarnya membahayakan. Ya, pohon durian, buah durian itu sangat membahayakan. Kalau kita kena kulitnya itu pasti kita luka. Tapi di dalamnya enak. Bapak Ibu saudara Tuhan. Rambutan walaupun banyak kulit-kulitnya saudara Tuhan, tapi di dalam enak Bapak Ibu saudara Tuhan. Menyegarkan. Ya, makanya saya senang ikut doa pagi bersama Pak Hari ini. Ya, walaupun galak-galak sedikit lah, kan namanya dokter ya. Galak-galak sedikit lah supaya pasiennya itu bisa tenang gitu ya. Tapi di dalamnya enak maksudnya Tuhan, manis, sedap. Ya, saya berapa minggu saya ikut dengan Pak Hari ini, ya saya semakin semangat maksudnya Tuhan. Apalagi saya lihat Ibu Lydia, ya Ibu Pungki tadi memuji pujian umur sudah tua, tapi semangatnya umur 15 tahun luar biasa. Ya, Ibu Pungki itu jadi teladan juga, jadi contoh ya, udah tua tapi masih bisa bangun pagi berdoa, ya mukanya wajahnya senyum-senyum. Ya maksud saya di Zoom ini Bu, tapi enggak tahu di tempat lain, tapi jangan Bu ya. Ya, jangan senyum di tempat lain Bu, bahaya. Ya. Bapak saudara Tuhan, buah artinya buah merupakan tanda dari jenis itu. Orang lain melihat kita, orang kita atau bukan. Ya, dari buah, dari perbuatan sikap kita, perkataan kita. Ya, Bapak saudara Tuhan. Maka Tuhan berkata, aku memilih kamu dan bukan kamu yang memilih aku. Dan aku milih kamu untuk memiliki buah yang matang dan tetap. Ya, tidak musiman, maksudnya itu Bu di dalam Bapak Ibu di dalam Alkitab. Ya. Matius pasal 7 ayat 16 sampai 17. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Bapak saudara Tuhan, kita tidak perlu nanya sama orang, itu bagaimana Ibu Lydia, bagaimana Pak Pendeta Sony, bagaimana Ibu Nana, bagaimana Pak Hari. Apakah dia orang baik? Apakah dia orang yang bisa dinikmati? Bapak saudara Tuhan, orang lain bisa melihat dari hasil yang kita keluarkan. Ya, di situ dikatakan pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Ya, buah yang sedang didengar, buah yang segar, buah yang matang. Nah, seperti tadi buah pisang dikasih sama saya Ibu Lydia, nanti dikirim dari Palu atau di mana, dikirim ke Kalbar. Pak Sony, ini pisang udah matang. Nah, saya senang maksudnya Tuhan. Lalu saya bilang sama Ibu Lydia, terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Ya, orang lain melihat kita misalnya tuh mereka bilang, oh terima kasih Pak, dengan perkataan, dengan perlakuan, dengan tingkah laku Bapak. Bapak salah Tuhan, kemarin sore, Bapak salah Tuhan, kemarin siang, ada seorang Bapak yang sudah tua, duduk di pinggir jalan. Ini kesaksian saya tutup, Bapak salah Tuhan. Di pinggir jalan, waktu saya lihat beliau, Bapak salah Tuhan, aku bilang, ini kenapa Bapak ini berdiri di pinggir jalan? Akhirnya saya melewati beliau ini sekitar 20 meter. Lalu Tuhan bekerja. Kamu berhenti, tanya Bapak itu. Tanya sama Bapak itu. Kenapa dia berdiri di situ? Mau kemana dia? Mungkin pergi. Akhirnya saya turun bersama Tuhan, saya taat sama Tuhan, saya panggil dia, saya bengok-bengok dia karena agak jauh. Pak, kau mau kemana Pak? Kenapa duduk di situ? Lalu dia sukacita bersama Tuhan, dia lari. Nah, ketemu dengan saya bilang, Bapak kamu mau kemana? Nah, dia berkata, saya mau ke Mepawa Pak, tapi saya nunggu bis tidak ada, udah 1 jam saya di sini. Oh ya Bapak, kasihan Bapak. Ayo Pak, naik Pak. Berapa nanti Pak Pendeta? Oh enggak usah Pak, enggak usah pikir itu Pak, saya bilang gitu. Saya bukan ojek Pak. Ya, saya bukan ojek Pak. Oh, saya tadi dari Sungai Pinyu ada kegiatan. Lalu Bang Salah Tuhan dia turun. Dia sukung-sukung sama saya Bang Salah Tuhan. Dia bilang, Pak terima kasih Pak Pendeta. Mudah-mudahan diberkati Tuhan. Saya bilang amin Pak, amin. Nah Bapak Salah Tuhan, mereka melihat bahwa Yesus dalam hidup saya pada saat itu benar-benar Tuhan orang Kristen. Saya katakan sama dia, Pak, orang Kristen yang menjadi juru selamat itu adalah Tuhan Yesus. Iya Pak, sama aja Pak agama. Saya bilang kalau agama sih sama Pak,
tapi jalan menuju surga itu menurut kami ya, ini menurut kami Pak ya, adalah Tuhan Yesus. Iya Pak, iya Pak. Makanya Bapak harus ya berdoa sama Tuhan Yesus. Nah, dia pergi sama Tuhan, dia tidak meresponi. Saya bilang, iya Pak, terima kasih ya, saya jalan. Nah Bapak Ibu paling tidak dia sudah melihat bahwa orang Kristen begitu melihat kita itu mereka senang gitu Bapak Tuhan, dan dia suka cita sekali. Bayangkan Bapak sudah 1 jam dia nunggu bis. Ya, aku bilang Pak, kalau jam 1 ini tidak ada bis karena mereka istirahat. Nah, nanti baru keluar mereka itu jam 2. Iya Pak Pendeta, untunglah ada Pak Pendeta. Ya Pak, saya tadi melihat Bapak, cuman saya ya biarkan aja lah, cuman ada sesuatu yang bertanya sama saya, panggil Bapak itu. Nah, akhirnya Bapak membutuhkan pertolongan. Nah Bapak Ibu sama Tuhan, mari. Ya, pengertian buah menurut Alkitab yang pertama adalah buah merupakan tanda adanya hidup. Apakah rohani kita masih hidup, maksudnya Tuhan? Masih bisa berjalan, maksudnya Tuhan? Buah merupakan tanda pertumbuhan. Amin. Buah merupakan tanda kematangan. Kita sudah matangkah dengan kekristenan kita? Sudah matangkah kita dalam mengikut Tuhan? Sudah matangkah kita bisa dinikmati oleh orang lain, keberadaan kita? Dan yang terakhir, buah merupakan tanda dari jenis pohon. Ya, saya tidak mengatakan Ibu Nana bukan pohon baik. Ya, Ibu Lydia, saya, Pak Aris, yang semua kita di sini bukan pohon yang baik. Kita sendiri yang bisa melihat dan orang lain melihat bahwa saya sebagai pendeta bisa menjadi pohon yang baik, pohon yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Oleh Bapak Ibu Tuhan, ya demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Tuhan, mari kita memiliki buah yang matang di dalam Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, mari kita berdoa dan kita menaikkan sebuah pujian. Tadi Ibu Pungki bisa main gitar ya Bu ya?